Kembali lagi ke channel saya, ke channel Bayu Santuraji. Pada kesempatan kali ini saya ingin mereview motor bukan danau ini. Kebetulan ini di Danau Kulon Progo, Waduk Sermo. Kita baru ngecamp, nanti ada videonya. Tapi kali ini saya ingin mereview motor Honda Versa 150 tahun 2016. Seperti ini penampakan motornya. Modif yang sudah dilakukan adalah modif touring adventure, dimana sudah diganti kaki-kaki menggunakan dual purpose jari-jari, ada tambahan bob E20. Lalu kita mendekat lagi untuk melihat part-part apa saja yang sudah diganti. Untuk bagian depan headlamp masih menggunakan headlamp standar, hanya saja ada penambahan dari menggunakan spotlight. Lampu juga sudah diganti menggunakan LED 6 sisi. Visor ditambahkan menggunakan visor GS1 yang tentunya bracketnya hanya dibuat pada visor, maksud saya speedo, dibuat seperti ini. Terus di blok menggunakan motif karbon. Lanjut untuk bagian samping, handguard menggunakan acerbis menggunakan karbon. Ini karbon di atom mengait pada sini dan di sini. Stang juga sudah diganti menggunakan stang pro taper fat bar. Menggunakan riser juga dirubah karena bagian tengahnya yang lebih besar dari bawaan aslinya, menjadi bawaan atau handling motor ini menjadi lebih nyaman. Lanjut untuk bagian dashboard, masih menggunakan dashboard orinya, hanya menambahkan voltmeter di bagian sini, holder cup holder, pas saya bottle holder, ada untuk GPS. Spion masih menggunakan spion standar, hand grip sudah diganti menggunakan merek BAD Racing. Holder masih menggunakan bawaan semua. Ditambahkan ini saklar untuk lampu hazard. Dirubah lagi juga bagian terlihat mencolok sangat besar dari bawaan aslinya, yaitu kondom tangki yang sudah diganti menggunakan produk dari Jawa Barat. Nanti saya cantumkan IG-nya di bawah. Bannya fiber ya, jadi lebih kekar. Ada lekuan di bagian sini seperti ini dari samping. Mesin masih standar teman-teman. Terus lanjut bagian untuk belakang, ada matras tentunya untuk kita ngecamp di sini. Matras di bawah, box menggunakan box DV E20 dengan bracket kucai dari Lampung, yaitu kucai statis yang sudah ada lubang di bagian sampingnya sini. Jadi untuk kalau menambah set bracket itu lebih mudah. Untuk bagian belakang masih standar. Lanjut untuk bagian suspensi, motor ini sudah ditinggikan. Suspensi aslinya yaitu di depan sudah ditinggikan setinggi 15 cm. Seperti ini sambungannya 15 cm ya. Kalau ditotal 15 bersama dratnya yang di dalam. Untuk kabel-kabel semua masih menggunakan ori, hanya saja dirubah jalurnya, dirubah di bagian belakang shock. Terus kabel rem yang sudah diganti menggunakan merek DBS dengan panjang 110 cm. Untuk bagian shock bagian belakang, shock belakang masih menggunakan orinya, hanya saja dirubah pada anting di bagian atasnya, ditambah setinggi 10 cm untuk bagian kiri kanan. Seperti ini penampakannya teman-teman. Dengan menggunakan dual shock, maka jarak main armnya stabil aman. Untuk bagian depan
pelek sudah diganti menggunakan berbagai jari-jari juga dengan ukuran 250 inci, verosi juga hitam dengan tromol miliknya Mega Pro, bentuknya sama dengan baut 6, piringan sudah diganti menggunakan Scarlett dengan model yang seperti ini. Bos menggunakan bos bawaannya Versa, tentunya PNP. Untuk bagian kaki tampak kekar, pelek sudah di-upgrade menjadi tapak lebar jari-jari dengan menggunakan tromol orinya, belakang menggunakan Versa dengan ring ukuran 3,5 inci, ban Corsa Cross S dengan ukuran 130/80. Untuk jarak samping atau jarak arm dengan bannya aman, tipis, hanya sekitar 2 cm di bagian kanannya. Di bagian kirinya tentunya cover rantainya dilepas agar tidak terkena ban. Seperti ini, jaraknya sangat tipis pada rantai. Ban motif 130/80 Corsa Cross S Platinum. Tromol menggunakan tromol ori bawaan Versa. Cover shock ditambahkan di bagian bawah sini ya, guna telah ditinggikan motornya agar tidak mudah kotor dan tidak terlihat kecil atau kurus. Selebor masih menggunakan selebor bawaan dari Versa, cukup panjang ya teman-teman, sehingga tidak nyiprat di bagian, terlalu nyiprat di bagian mesin. Untuk klakson menggunakan merek Hila, plat nomor dipindah di semulanya di depan sini, dirubah menjadi bagian tengah. Untuk bagian mesin masih standar semua, masih standar dengan mesin 150 cc 4 langkah SOHC, silir tunggal, 5 kecepatan yang tangguh dan responsif. Mesin Honda Versa 150 pun lebih hemat bahan bakar dan ramah lingkungan karena telah sesuai dengan standar emisi Euro 2. Performa mesin juga lebih mantap karena sudah dilengkapi dengan teknologi suplai bahan bakar PGMFI. Gear dirubah menjadi ukuran depan 14, belakang menggunakan ukuran 43 menggunakan Triple S. Rantai juga sudah diganti menggunakan merek DID. Untuk bagian tengah, tanda tengah dipotong bagian sini, terus disambung besi, ditambahkan kurang lebih 10 cm karena motornya sudah ditinggikan setinggi 15 cm. Untuk standar tengah tentunya dilepas karena terkena ban, jadi karena mengganggu akhirnya dilepas saja. Di knalpot sudah diganti menggunakan merek Scorpion. Leheran sudah diganti menggunakan D50, lebih besar dari ukuran aslinya. Ngomongin soal knalpot, tak afdol jika tidak mendengar suara dari knalpot ini. Suara knalpot dalam keadaan mesin netral. Suaranya tidak terlalu bulat, tapi kalau pada saat dipakai pada saat jalan, suaranya cukup bulat dan ngebas. Mungkin itu saja review pada singkat pada motor Versa kali ini. Jika kalian suka dengan video kali ini, tekan like, jangan lupa untuk share, dan jangan lupa komen jika ada pertanyaan di kolom komentar. Terima kasih sudah mampir. Jika yang belum subscribe, silahkan subscribe. Terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata, saya Bayu, sampai jumpa.